Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahidil zalali wa syari'il harami wal halali. Musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha faddala bani adam wa faddallahu ala kasiri mimman khalaqahu tafdila amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, selamat subuh. Dari cerita kita tentang pandangan Islam terhadap Bangga Kencana, ada diskusi yang menarik dari Ibu Susu. Susu itu apa ini? Susi Susanti, yaitu Ketua Forum Pos KB Kabupaten Garut yang tinggalnya di Cipanas di lokasi wisata Kabupaten Garut. Jadi kalau dari seluruh Nusantara mau ke lokasi wisata itu, sumpinglah, datanglah kepada Ibu Susu, Ibu Susi Susanti. Karena Aki kemarin menceritakan tentang proses kehamilan dari aspek sosiologis, maka Bu Susi bertanya, Ki, kata orang tua kalau 7 bulan itu katanya kolot, tapi 8 bulan itu ngora. Maksudnya apa? Nah, bagus pertanyaan ini ya. Terima kasih. Bu Susi dan kawan-kawan, kita menjadi penyuluh itu harus dilihat dari berbagai sudut pandang. Aki dulu belajar jadi penyuluh tentang kehamilan saja belajar dari 4 sudut pandang. 1 dari aspek medis, 2 dari aspek agamis, 3 dari aspek sosiologis kemasyarakatan, dan 4 dari aspek psikologis kejiwaan. Itu yang keempat. Nah, yang Aki kemarin jelaskan itu dari aspek sosiologis, dari kemasyarakatan, di mana ini aspeknya berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Memang di daerah Jawa Barat disebut bahwa hamil itu kata orang tua adalah sabulan ngaherang, 2 gumambang, 3 gumulung, 4 mangrupa, 5 usik, 6 malik, 7 kolot, 8 ngora, 8 gumelar. Begitu. Ya. Kenapa disebut kolot? Karena pada 7 bulan itu semangat untuk melahirkan itu tinggi. Ya, semangat untuk melahirkan itu tinggi sampai saking semangatnya diberi buah rujak. Rujak itu ditukar dengan genting ya. Itu adalah bagaimana upacara 7 bulanan. Semangat, ingin. Tapi 8 bulan itu mulai ada rasa was-was, ada rasa bimbang, ada rasa gelisah, yaitu takut kalau melahirkan itu tidak selamat. Takut kalau anak itu dapat cedera. Apakah ibunya yang celaka atau anaknya? Nah, disitulah yang disebut 7 kolot dan 8 ngora itu dari hati sang ibu. Karena interaksi antara bayi dengan si hati ibu itu sangat erat sekali. Oleh karena itu Aki juga mencoba mengadakan survei di tahun 73 yang seperti Aki tempo hari sudah sampaikan, yaitu tentang perilaku ibu hamil. Dan ternyata ini sebetulnya yang harus disampaikan oleh PLKB. Kalau aspek medis itu urusannya medis. Ya, jadi kita tidak boleh tumpang tindih. Tapi kita dari aspek psikologis. Makanya Aki suka bicara bahwa ibu hamil itu 2 kalau tidak mau stunting. Ya, kalau tidak mau melahirkan anak stunting harus ada 2. 1, tidak boleh sakit badannya. Dan 2, tidak boleh sakit hatinya. Nah, ini ada
hasil survei Aki yang pertama adalah sebulan itu hamil itu katanya Eka Padmasari. Eka 1, Padma Bunga, Sari Rasa. Belum menentu perasaannya pada saat 1 bulan itu. Paling-paling bicara sama suaminya, "Pak, mama telat men." Men apa mah? Mencret. Seperti itu. Tapi 2 bulan itu Dewi Marutani. Dewi 2, Marutani letih, lesu, lemah, lunglai atau 4L. Kalau dalam bahasa Qur'annya adalah wahnan ala wahnin. Di situ 3 bulan tri kaula busana, yaitu ada kelakuan-kelakuan yang mulai aneh. Karena 3 bulan itu disebut gumulung kan. Sama dengan di dalam Quran juga gumulung segumpal darah. Yaitu ada mulai perasaan akan diberikan rohnya oleh Allah pada 4 bulan. Makanya 4 bulan itu disebut mangrupa. Mangrupa itu sudah menjadi manusia, sudah ada napasnya di situ. Nah kemudian 5 bulan itu adalah kusik. Sudah mulai terasa ya, bergerak, merasa apa, ada sesuatu ya, ada sesuatu yang hidup itu. Begitu ya, itu 5 bulan. Kalau dalam itunya disebut dengan panca suraponga. Panca 5, sura berani, ponga galak. Kesal di situ mulai. Kesal sama suami, kesal sama mertua, kesal sama coet dan lain sebagainya. Kalau 4 bulan itu disebut catur wanara rukem. Catur itu 4, wanara itu monyet, rukem itu buah-buahan. Jadi mulai dengan senang-senang kepada lada, amis, asem dan lain sebagainya. Mulai positif kehamilan itu di 6 bulan disebut saguna wiweka. Artinya adalah rajin, mulai beres-beres, mulai bersih-bersih. Dan 7 bulan itulah yang disebut ngora, disebutnya sapta kokila warsa. Sapta 7, kokila manuk beo itu beo. Burung beo itu yang bercelote. Sapta kokila warsa. Warsa itu hujan. Jadi guru, orang hamil 7 bulan itu banyak ngomongnya. Nanya kapan mau kepada siapa kita akan meminta pertolongan persalinan dan lain sebagainya. Di situ keinginan. Nah 8 bulan disebutnya Nowonogroloyo. Nowonogroloyo itu adalah kelakuan seperti ular. Itu adalah luar leor. Sekali dia semangat, sekali dia ripuh, sekali tak ada ketakutan dan lain sebagainya. Sama dengan 8 bulan yang tadi itu ngora di situ. Dan 9 bulan barulah yang disebut sanga bujangga perceka, banyak akalnya. Karena dia itu ingin ke air, ingin buang air besar, terasa perut. Dulu tuh kan zamannya ke mana, ke Paraji itu jauh didatangkan padahal belum apa-apa. Kalau sekarang kan sama bidan ya kadang-kadang ada pembukaan, dilihat lagi bidannya pergi lagi, datang lagi belum ada pembukaan, berangkat lagi. Bidannya berangkat, di sini melahirkan. Dan yang ke-10 bulan itu adalah dasa buta perlaya. Kalau ada yang lebih ya, dasa buta perlaya artinya dasa itu 10. Buta itu adalah poek, padam. Perlaya itu mati, jadi pasrah. Orang yang sudah lebih usianya itu. Itu dari Aki. Jadi Bu Susi dikatakan 7 bulan itu adalah semangat untuk melahirkan. Sehingga anaknya juga itu disebut tua. Ya, anaknya juga tua. Tua pemikiran. Dan kalau 8 bulan karena ibunya gelisah, maka disebut muda. Dan anaknya juga kurang bagus katanya untuk 8 bulan yang lahir 8 bulan itu. Itu menurut sosiologis. Wallahu a'lam bishawab. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.